Halo guys, balik lagi nih channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review di penggunaan saya untuk di ROM Corvus yang terbaru 7.5 Omen Official ya. Dan sebelum kita mulai di video review ini, kita akan intro dulu guys. Oke, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with savings. Oke guys, ini dia ROM dari Corvus OS yang terbaru 7.5 dan buat animasinya sama ya dari versi yang sebelum-sebelumnya. Dan buat kalian yang mau cobain buat animasinya di ROM yang lain atau di HP yang lain, kalian bisa cek di deskripsi untuk filenya dari buat animasi. Dan kita ke review dikit penggunaan saya di sini, baterainya 20% lagi ya. Dan kita lihat. Oke, untuk home screennya seperti ini ya dari ROM Corvus yang terbaru. Sebenarnya sama aja sih untuk home screen ya. Dan kita lihat di sini juga dari CPU Z, dari clock speed, dari bawaan kernelnya. Di sini kan pakai kernel dari extended dan dipindah ke HMP ya. Dan di penggunaan saya ini hemat banget baterainya guys. Ini benar-benar hemat banget baterainya. Dan penggunaan sehari-hari smooth, layar juga sensitif, licin, tapi saya kalau di game agak kurang nyaman ya. Entah kenapa saya di game kurang nyaman untuk di versi yang terbaru ini. Saya lebih nyaman di versi 7.0 kalau bawaannya, karena saya kurang gimana ya dari kernelnya mungkin ya. Karena sering banget ngeframe ya, tiba-tiba kenok, tiba-tiba apalah gitu kalau di PUBG Mobile ya. Jadi agak kurang nyaman buat ngegame untuk di ROM ini. Tapi buat selain game ini enak, hemat baterai, buat sosial media enak. Dan nanti kita lihat juga untuk penggunaan baterainya guys. Kita lihat yang lain ntar. Oke, dan di sini perekam layarnya ada dalam bentuk aplikasi dan kalian bisa lihat seperti ini settingannya. Rekam layar ini pakai suara atau enggaknya ya. Jadi settingannya seperti ini dan saya sudah cobain bisa normal. Kalian disuruh pilih tempat penyimpanan videonya dulu ya sebelum kalian klik untuk rekam layar ya. Dan di sini juga ada pemutar musik bawaan, jadi nggak perlu install pemutar musik lagi ya di ROM ini. Dan dari status barnya kita juga liatin ya. Status barnya, gaming mode, FPS info harusnya ada di sini, tapi mana dia? Ini di FPS info, perekam layar juga ada dari status bar. Corvus Parse AOD, cuma saya matikan AOD nya. Perekam layar kayak tadi berarti ya. Oh beda dia guys untuk perekam layar, jadi kayak gitu. Ini sudah jalan ya ternyata rekam layar. Dan beda dari aplikasi ya, kalau dari status bar ternyata di sini FPS info, kita lihat di sini FPS-nya aktif ya. Dan kita biarin aja aktif, nanti kita tes sambil ngegame-nya aja. Tentang ponsel, kita lihat versi Android dan di sini 7.5 Omen Official dan pakai kernel extended ya. Tapi saya lihat di extended yang HMP dipakai dan bener-bener hemat, bener-bener adem. Tapi kalau ngegame agak kurang nyaman saya guys. Dan kita lihat aja ntar. Opsi developer free penggunaan memorinya 500-an dan ya lumayan sih, dibilang baik ya enggak juga baik. Dibilang boros ya enggak juga ya, tapi lumayan lah. Biasanya kalau hemat banget itu untuk manajemen RAM-nya bagus bisa 800 sekian ya, 700 800 segini, tapi sudah lumayan. Kita lihat yang lain guys. Di sini kayak keamanan. Untuk face unlocknya simple banget kayak gini doang. Nggak ada bisa lebih dari satu, nggak bisa lebih dari satu, cuma satu aja doang guys. Dan fingerprint cepat, dan di sini juga ada animasinya segitu ya. Setiap ada di settingannya pasti ada animasi. Lokasi berfungsi normal dan kita lihat yang lainnya. Suara, kalau suara sama aja. Tampilan sama aja, di sini ada ukuran layar ya sama. Animasi semua ya, mantap.
Dan kita lihat di penggunaan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan baterai gas sisa baterai 20%, dan di sini penggunaan saya buat ngegame dan sosial media. Cuma di gamenya saya agak kurang nyaman di sini, nggak tahu kenapa ya, lebih enak ngegame di versi yang sebelumnya. Tapi kalau ganti kernel mungkin bisa lebih baik mungkin ya. Cuma di versi yang ini bawaan ROM-nya kurang nyaman. Di sini kita dapat shot layar 6 jam 24 menit dan sekilas lebih mendingnya daripada ROM Oxygen OS yang sebelumnya. Oxygen OS itu dapat shot 6 jam itu sulit banget. Walaupun ngegamenya sebentar atau jarang ngegame itu sulit banget. Paling 4 jam sekian kalau kalian sambil ngegame atau gimana-gimana tetap 4 jaman. Saya nggak jarang ngegame juga gitu. Dan sini saya dapat shot layar untuk gamenya 3 jam, hampir 3 jam setengah ya. Kalian bisa lihat dapat game PUBG 3 jam setengah dan dapat shot layar 6 jam. Jadi lumayan awet sih menurut saya. Kita lihat dari grafisnya juga penurunannya nggak boros-boros amat, nggak cepat banget turunnya untuk grafisnya. Dan menurut saya ini sudah enak, tapi di gamenya, di dalam gamenya tetap saya ngerasa kurang mantap guys, karena masih nge-frame. Harus ganti custom kernel, ini mungkin next saja kita ganti. Dan kalian bisa lihat di sini kayak Bluetooth. Kalau Bluetooth sebenarnya aman-aman aja sih Bluetoothnya. Saya sudah pernah sering cobain Bluetooth, nggak bermasalah. Jaringan di sini, jaringan kartu, jaringan sini banyak opsi. Atau hotspot juga bisa. Oke, aktif semua, normal guys, normal. Di sini tema, kalau tema nggak ada perubahannya, sudah memang penambahan temanya cuma gini doang, nggak ada penambahan lagi. Jadi nggak ada yang baru sih sebenarnya di sini. Saya ngeliat juga changelognya banyakkan di fix dan switch kernel itu doang sih. Corvus parts ya kayak gini, FPS infonya nggak aktif ya, padahal sudah aktif. Tapi nggak masalah. Berarti dia tidak terhubung dengan yang di status bar dah. Oke, aktif, coba kita matikan. Oh iya, terhubung deh sekarang guys. Jadi kayak gitu. Oh enggak, dia terhubung di sini. Di sini sudah saya matikan, tapi di sini masih nyala. Jadi dia berlainan berarti ya. Dan di sini gaming modenya, screenshot juga di sini, screenshot 3 jari, double tap to sleep-nya di sini. Dan kalau kalian mau header image ada juga ya di sini, cuma header image-nya lumayan sih banyak. Tapi kalau kalian punya gambar yang sendiri yang lebih bagus, mungkin lebih enak lagi ya. Header image di sini banyak. Sampai bingung kalau milih, lihat semuanya itu enggak. Dan di sini button navigasi. Untuk gesturnya kita pakai 3 jari ya, sebelum pernah ganti gestur. Tapi di sini gesturnya enak. Power menu, advance red star dan kayak gitu ya. Tapi saya pakai navigasi 3 tombol aja lah biar nggak bosan pakai gestur. Dan kita tes buat ngegame aja bentar ya. Oke guys, dan kita akan cobain di game PUBG Mobile ya. Dan di sini saya belum menemukan bug sih sebenarnya, minim bug banget di sini, saya belum nemu. Dan kita akan tes game aja bentar ya di PUBG Mobile. Baterai tadi sisa 18 atau 19% ya. Dari grafis bisa HD, nggak bisa HDR ya. Ini bawaan dari ROM, jadi kernel apapun di Redmi Note 5 nggak bisa, kecuali kalian pakai tambahan aplikasi ataupun script ataupun config atau apalah ya kayak gitu. Tapi kita di sini kita pakai bawaan aja. Audio juga sampai high, dan kita tes di arcade aja biar nggak lama bosan soalnya guys kelamaan.
Oke guys, jadi pas banget baterainya lowbat 14%. Kita cobain satu match lebih tadi. Dan ini dia suhu baterainya 41 derajat ya, dari tadi saya cobain dari 18% kalau nggak salah. Satu matchan 5 menitan lah, satu match itu. Dan berkurang cuma 4% guys. Dan masih enak sih sebenarnya ini. Tapi masih kadang suka ngeframe, saya ngerasa kalau ada musuh tuh ya. Apalagi di kondisi tertentu mungkin tadi masih aman ya. Cuma kadang saya ngeliat kadang masih ngeframe untuk di penggunaan saya kadang-kadang. Dan kayak gitu doang review singkatnya guys. Buat kalian yang mau cobain atau kalian mau update, kalian bisa langsung update aja. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.